Oke, saya mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. malam Bang. Oke, jadi malam hari ini kita akan bahas materi terakhir untuk asuransi umum, yaitu di bab 7 ya. Eh, yang judulnya itu adalah Advanced Discrete Distribution ya. Yang artinya ini sebenarnya lanjutan dari si distribusi diskrit yang kemarin. Nah, untuk pendahuluannya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin terkait asuransi gitu ya, apalagi asuransi umum. Nah, jadi untuk menentukan besarnya premi ya, dalam hal ini biasanya disebut dengan istilah pricing ya. Ketika kita menentukan besar premi itu namanya itu adalah pricing. Nah, jadi dasar dari kita menentukan tarif premi itu adalah banyaknya klaim ya atau yang disebut dengan frekuensi dan juga besarnya klaim atau yang disebut dengan severity. Ya, nama lain dari besar klaim ini ya besarnya kerugian. Berapa sih kerugian yang ada yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi seperti itu. Nah, hal penting yang perlu kalian ketahui terkait si frekuensi dan juga severity ini adalah di mana si frekuensi itu pasti dia itu mengikuti distribusi diskrit. Ya, biasanya jumlah namanya juga banyak klaim itu kan ya satu, 2, 3 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk si severity ini, dia itu mengikuti distribusi kontinu. Artinya besarnya klaim ya, kalau misalnya dalam rupiah ya misalnya kayak 10 juta atau 900.000 dan lain-lain itu kan dia bersifat kontinu ya. Meskipun ya kayak kalau misalnya kita ngomongin bilangan cacah ya memang sebenarnya dia seperti diskrit gitu. Tapi pada dasarnya karena dia kayak bisa dibilang biasanya itu jumlahannya itu cukup besar jadi dia itu mengikuti distribusi kontinu. Nah, jadi karena si frekuensinya tadi itu dia berdistribusi ya mengikuti distribusi diskrit ya. Jadi untuk suatu produk tertentu pastinya dia itu bakal mengikuti distribusi diskrit gitu. Makanya di sini kita membahas terkait itu dan dalam hal ini gitu ya penting untuk kita ya ketika kita memodelkan ya penting untuk kita membahas terkait agregat dari frekuensi. Artinya apa? Artinya adalah ya jumlah klaim total gitu. Ya jadi kita menghitungnya itu bukan dari per orangnya, per individunya, tapi dari secara agregat, secara keseluruhan ya. Jadi dikelompokkan berdasarkan ya jenis asuransinya. Kalau misalnya asuransi kendaraan bermotor ya, ya dikumpulkan semuanya itu secara agregat. Nah, metode yang bisa digunakan itu ada dua. Yang pertama itu compound distribution, yang kedua adalah mixed distribution. Mungkin yang mixed ini sudah pernah kita bahas sebelumnya ya di bagian mixing ya sebenarnya mirip-mirip di sana gitu ya. Nanti di sini dibahas lebih detail gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari compound distribution. Nah, karena tadi kita membahas tentang si frekuensi yang berdistribusi diskrit gitu ya. Jadi sebenarnya compound distribution ini adalah ketika kita membuat sebuah kelas distribusi yang lebih besar ya. Kita membuatnya itu dari mana? Ya berdasarkan si PGF-nya ini. Apa PGF? Ya, probability generating function atau fungsi pembangkit peluang yang dinotasikan dengan PSZ. Nah, dan ditulis dia bentukannya seperti ini. PSZ itu sama dengan PN PMZ. Ya, jadi ada dua di sini distribusinya. Yang pertama itu distribusi primer yaitu si PN ini dan si PM ini sebagai distribusi sekunder. Bedanya di mana? Sekunder dan primer sebenarnya udah kelihatan ya dari namanya. Ya, jadi kalau misalnya nih kalian ingat ya, misalkan gini, ini X eh, bersyarat lambda besar misalnya berdistribusi Poisson misalnya seperti itu ya. Dan si lambda-nya ini dia berdistribusi katakanlah misalnya uniform gitu ya untuk rentang AB. Nah, seperti itu. Jadi di sini ya si M-nya ini itu kan distribusi sekunder. Berarti si M-nya itu adalah yang
mu ini itu yang menjadi si M-nya, dan yang ini si X-nya di sini ini yang dia menjadi si N-nya gitu. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi ketika kita membuat sebuah distribusi yang lebih besar, ya, kita bilanglah dia PGF-nya adalah PSZ, S-nya ini kita ambil dari penjumlahan semuanya, gitu ya, bisa kita tulis dalam bentuk PN PMZ seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya asal muasalnya gini. Ketika misalkanlah tadi si N ini itu dia adalah peubah acak dengan PGF PNZ ini. Oke. Dan misalkan ada M1 sampai dengan seterusnya gitu ya, yang mana masing-masing M1 dan seterusnya itu mereka identik dan saling bebas, yang masing-masingnya itu punya PGF PMZ ini. Dengan catatan si M-nya ini dia tidak bergantung pada si N-nya. Nah, jadi ketika misalkan kita punya ini, kita pengen mengambil nih ya, misalkan ada sebanyak N, ya, si M-nya ini kita ambil, terus kita jumlahin nih, karena tadi kita ngomongin secara agregat ya, kita jumlahin semuanya. Nah, maka si penjumlahannya ini dia punya PGF yang dituliskan sebagai ini, PN PMZ, gitu ya. Dan kalau misalnya N-nya itu 0, ini akan mengakibatkan S-nya sama dengan 0. Jumlahnya 0 ya. Jelas gitu ya. Kalau misalnya N-nya itu 0, berarti M 0 ya, nggak ada. Nah, buktinya gimana? Ya, kita bisa buktikan memakai rumus dari si uh, PGF itu sendiri ya. Rumus dasar PGF itu kan seperti ini ya. PSZ itu adalah penjumlahan dari peluang S sama dengan K dikalikan dengan Z pangkat K. Nah, kalau misalkan si PS sama dengan K-nya ini kita jabarkan ya, menggunakan peluang bersyarat ya, ingat konsep dari peluang bersyarat itu adalah ini karena diskrit kita pakainya sigma ya. Dari N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga ya, peluang si S sama dengan K bersyarat si N-nya itu sama dengan N kecil dikalikan peluang N besar sama dengan N ya. Ini adalah rumus umum dari si peluang. Nah, karena di sini ada peluang N sama dengan N yang dia nggak ada kaitannya sama dengan si K-nya gitu ya, dan sini sigmanya juga ada, ya kita bisa keluarkan gitu ya, sehingga bentuk persamaan yang ini bisa kita buat jadi seperti ini. Ya, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga peluang N sama dengan N-nya ya. Dikalikan dengan sigma si K sama dengan 0 sampai tak hingga peluang S-nya tadi kan ini ya M1 sampai dengan M. N ini adalah S sama dengan K bersyarat N sama dengan N ZK. Nah, berarti kalau yang ini kan adalah bentuk dari apa? Si PMZ dipangkatkan N. Nah, sehingga dari bentuk yang ini, kalau kita lihat-lihat kan ini sebenarnya mirip dengan bentuk umum yang ini. Di mana si Z-nya di sini dia ada apa? Si Z-nya di sini itu berubah menjadi PMZ. Makanya di sini Z yang di sini itu berubah menjadi PMZ gitu. Jadi Z yang di sini ini dia berubah menjadi si PMZ yang ini kayak gitu. Jadi sebenarnya penurunannya itu ya seperti itu saja gitu. Nah, kalau dalam konteks asuransi ya N-nya di sini itu dia sebenarnya menyatakan banyaknya kecelakaan atau accident yang terjadi. Sedangkan si M-nya itu adalah banyaknya claim. Ya, bisa banyaknya cedera atau banyaknya misalkan mobil yang rusak kalau misalnya asuransi mobil gitu. Dari kecelakaan yang terjadi. Jadi N dan M itu berbeda. Ya, kalau mungkin belum dibahas dari sini, nanti di semester berikutnya nanti dibahas terkait ada yang namanya deductible dan juga policy limit ya, yang merupakan batasan dari sebuah polis gitu ya. Jadi misalnya gini ya, kalau misalkan D-nya itu misalkanlah dia 10 juta gitu ya, dan polisnya itu eh,
katakanlah polis limitnya itu misalkan 100, enggak 100, kebanyakan 100 ya, 50 deh gitu ya, 50 juta gitu. Nah, misalkanlah ada 10 kecelakaan ya, 10 kecelakaan yang mana 6 itu punya kerugian sebesar katakanlah 15 juta dan 4-nya itu punya kerugian katakanlah 5 juta gitu. Nah, berdasarkan asuransi tentunya yang 4 ini nggak bisa klaim. Kenapa nggak bisa klaim? Karena dia kerugiannya itu tidak mencapai batas deductible ini. Jadi dia nggak ditanggung sama perusahaan asuransi. Artinya yang bisa klaim itu cuman ini. Nah, maka di sini ini 10 ini itu adalah N dan yang 6 di sini itu adalah M gitu. Bisa nggak si M-nya itu sama dengan N? Ya, bisa saja gitu. Tapi ya di sini ada perbedaan gitu ya antara si N-nya itu sama si M-nya. Ya. Jadi si N itu adalah banyaknya kecelakaan, tetapi si M-nya itu adalah banyaknya klaim. Artinya semua kecelakaan itu tidak bisa, belum tentu bisa diklaim gitu. Ya. Dan si S ini dia menyatakan total banyaknya klaim. Jadi misalkan kayak tadi ini masing-masing 15 juta, berarti totalnya itu ya 15 dikali 6. Ya, berapa juta lah itu. Kayak gitu. Ya, jadi itu perbedaan N, M, dan S. Jadi jangan sampai salah lagi. Nah, kita lihat dulu ini contoh satunya. Misalkanlah M dan N-nya itu masing-masingnya ya, kedua-duanya itu dia distribusinya Poisson. Nah, tentukanlah PGF dari distribusi ini. Nah, jadi distribusi ini itu dia disebut dengan si Poisson-Poisson atau Neyman tipe A. Ya, namanya itu Poisson-Poisson atau Neyman tipe A. Jadi, kalau misalkanlah masing-masing PMZ-nya itu seperti ini ya. Ini adalah PGF-nya si N, ya, PNZ-nya adalah E lambda 1 Z min 1 dan si ini adalah PGF-nya si M. Di mana dia lambdanya itu lambda 2. Nah, berdasarkan yang tadi, karena tadi dia bilang bahwasanya PSZ itu adalah PN, PMZ, ya, berarti Z yang ada di sini ini kita ubah dia menjadi PMZ, gitu. Jadi, ya bisa aja kita tulis jadi E lambda 1, ya, kemudian PMZ dikurangin 1. Nah, PMZ-nya kan tadi ada persamaannya di sini. Ya, nanti tinggal kita masukkan saja. Jadilah bentukannya seperti yang di bawah sini. E pangkat lambda 1, ya, dalam kurung E pangkat lambda 2 Z min 1 dikurangin 1. Nah, catatannya ketika si lambda 2-nya ini nilainya jauh lebih besar daripada lambda 1, ya misalkan nih contohnya lambda 1-nya 0,1 dan lambda 2-nya 10, maka hasil dari distribusi ini akan mempunyai dua modus ya. Mode ini ya modus ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bang izin nanya. Boleh. Yang itu berarti yang PGFM-nya itu tuh dimasukin ke nilai yang primernya ya, Bang? Betul. Oh, oke. Makasih, Bang. Ya, jadi tinggal kita memasukkan yang PGF dari distribusi sekunder menjadi nilai Z di distribusi primernya. Seperti itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada yang distribusi lain, misalkan kita punya nih, misalkan ada apa namanya ya, Poisson misalkan negatif binomial gitu ya, negatif binomial. Ya udah, si PGF negatif binomial ini kita masukkan ke PGF-nya si Poisson ini gitu, menjadi nilai si Z-nya itu gitu. Sebenarnya sesimpel itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau menghitung peluang tepat sebanyak K klaim. Ya, sebenarnya ini menggunakan rumus peluang bersyarat yang tadi sebenarnya sudah kita tuliskan. Ya, jadi peluang S sama dengan K itu tadi kan bentukannya seperti ini nih.
Nah, kalau misalnya si S-nya itu kita ubah bentukannya ini, ya, sesuai dengan yang tadi, M1 sampai dengan Mn, ya, berarti kan ini ya tetap bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi syaratnya ini ya kita bisa abaikan karena kita sudah kalikan dengan peluangnya di sini, gitu. Nah, jadi masing-masing dari peluang ini kita bisa simbolkan dengan simbol yang baru. Ya, kalau misalkan si GN ini adalah peluang S sama dengan N, dan PN ini peluang N sama dengan N, dan FN itu adalah peluang M-nya itu sama dengan N, maka bentuk persamaan yang ini, yang peluang S sama dengan K ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Ya, keterangannya di sini si FK pangkat bintang N ini itu adalah konvolusi dari lipat N dari si fungsi FK-nya. Yaitu apa? Peluang jumlah si N variabel acak yang masing-masingnya itu saling bebas, itu peluang FK-nya itu akan mengambil nilai si K. Jadi si GK-nya ya sama dengan sigma Vn dikali FKN. Jadi sebenarnya ya kalau kalian lihat ya ini sigma, si FKN-nya itu, FK bintang N ini, itu sebenarnya sama aja dengan apa? Ya peluang ini. M1 plus M2 plus Mn sama dengan K gitu ya. M1 plus dan seterusnya, Mn sama dengan K gitu. Nah, ketika misal nih si PNZ-nya ini dipilih sehingga dia menjadi anggota dari kelas AB0, ya maka kita bisa menggunakan rumus yang ini untuk membantu kita. Gitu ya. Ingat ini adalah rumus dari kelas AB0. Kemarin anggota kelas AB0 itu ada 4 ya. Ada Poisson, binomial, negatif binomial, sama satu lagi apa? Geometrik. Ya, ada 4. Nah, ini ada beberapa teorema yang penting ya. Untuk lengkapnya nanti bisa dibuka di buku Los modelnya ya untuk pembuktiannya. Jadi teorema yang pertama dia bilang kalau misalnya nih distribusi primernya itu adalah anggota dari kelas AB0, misalnya kayak tadi si Poisson. Nah, maka kita bisa mengambil rumus rekursifnya itu menjadi seperti ini. Ketika kita misalkan kita mau mencari nilai GK-nya. Ya, ingat si GK ini tadi itu adalah apa? Peluang S sama dengan K. Ya, GK di sini ini adalah peluang S sama dengan K. Ya, 1/1 dikurang AF0, sigma J sama dengan 1 sampai K, A ditambah BJ plus per K dikali FJ dikali GK dikurangin C ya. Nah, teorema berikutnya kalau misalnya nih ternyata distribusi primernya itu merupakan anggota kelas AB0 ya, sorry AB1. Kemarin kelas AB1 itu terdiri dari si ZM dan juga ZT ya, yang zero modif dan juga zero truncated kemarin. Nah, maka bentuk rumusan GK-nya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, P1 dikurang A plus B dikali V0 dikaliin dengan si FK-nya, terus ditambahin sama penjumlahan dari yang ini. Dibagi sama 1 dikurang A F0. Ya, catatannya K-nya itu dari 1 sampai seterusnya. Sampai berapa yang ada. Ya. Nah, teorema 7.3 bilang, untuk setiap distribusi majemuk, G0 itu sama dengan Fn F0. Di mana si PNZ-nya itu adalah PGF dari distribusi primernya, dan F0 adalah peluang bahwa distribusi sekunder mengambil nilai 0. Jadi ini adalah peluang si M-nya itu sama dengan 0. Ya, distribusi sekundernya tadi si M ya. Peluang M-nya sama dengan 0. Nah, teorema 7.4 bilang, misalkanlah kita punya PGF-nya itu adalah PNZ theta, ya, yang memenuhi bentuk seperti ini. PNZ theta itu adalah B dikalikan dengan theta Z min 1. Bukan dikalikan ya, sorry. B dalam fungsi theta Z min 1. Jadi, si B-nya ini adalah sebuah fungsi yang dia tidak bergantung pada theta, ya, dan parameternya itu adalah parameter theta-nya.
Artinya parameter theta dan argumen si Z itu hanya muncul pada PGF theta Z min 1. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, mungkin ada parameter yang lain juga, tapi mereka munculnya itu dari PGF yang mana saja gitu. Nah, jadi kalau ini tadi bentuk PNZ-nya tadi seperti ini, maka untuk si PSZ-nya itu akan berubah menjadi seperti ini. PN PMZ theta ya. Sehingga dia berubah menjadi seperti ini. Ini kita coba lihat ya. Kemarin kayaknya kemarin di tugas kalian ada ya yang membahas soalnya tentang ini gitu. Tentukan si fungsi BZ-nya itu terus ditentukan si tetanya siapa kayak gitu ya. Kemarin ada. Oke, misal gini lah contohnya ya. Kalau misalnya Poisson kemarin kan kemarin ya. Tadi PNZ-nya itu apa bentukannya? Lambda Z min 1 kan ya? Gini kan bentukan dari PNZ-nya. Nah, jadi perhatikan di sini dia bilang adalah B theta Z min 1. Ya, berarti kan theta Z min 1 itu sebenarnya mirip dia dengan yang ini nih. Nah, yang ini ya ini kan sebenarnya sama aja dengan theta Z min 1. Artinya apa? Artinya di sini kita punya tetanya itu adalah Z. Kemudian si Z-nya itu tentunya apa? Ya pangkat Z. Gitu. Jadi seperti itu menentukannya. Jadi cukup kita lihat di situ harus ada dia theta Z min satunya. Tetanya di sini itu adalah parameter. Jadi nggak hanya theta, bisa aja kayak ini contohnya lambda di sini. Kalau mungkin distribusinya lain, kayak kalau binomial, biasanya kan parameternya M dan Q kayak gitu. Jadi disesuaikan. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya, Bang. Boleh. Itu kan eh contohnya itu kalau misalnya theta Z min 1, itu tetanya Z. Kok Nah, tetanya Z? kalau... Ini sorry. Ini tetanya lambda ya, bukan Z. Oh, Saya ya salah ini. makasih, Bang. Ya, salah ya. Jadi si tetanya itu adalah yang eh, perkalian dengan si Z min 1 gitu ya. Terserah sebenarnya variabelnya itu apa bergantung dari distribusinya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Saya salah tulis. Oke, kalau tidak kita ke contohnya dulu. Nah, contoh 2, kita diminta untuk mengembangkan rumus rekursif untuk kasus di mana distribusi utama atau distribusi primernya itu adalah Poisson. Oke. Jadi ingat bahwasanya Poisson itu dia P0-nya itu adalah lambda, kemudian P0-nya lambda atau pangkat min lambda ya, saya lupa. P0-nya itu min lambda ya. Nah, ini P0-nya adalah min lambda. Kemudian A-nya itu 0 dan B-nya itu lambda. Nah, berdasarkan si ini tadi teorema yang ini, si Poisson kan di sini ya. Anggota dari ini kan itu adalah Poisson salah satunya. Maka kita tinggal pakai rumus yang ini. Gitu. Jadi kita bisa tuliskan GK-nya itu adalah 1/1 dikurang ini adalah si A-nya. Kemudian dikali dengan F0. Kemudian sigma J sama dengan 1 sampai K ini adalah 0. Ya, ini ini adalah si A-nya, yang ini adalah si B-nya ya, BJ per K tadi. Kemudian ini FJ G K-1. Oke. Nah, karena di sini dia terhadap si J ya, maka lambda per K-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi tinggal lambda per K sigma J sama dengan 1 sampai KJ FJ G KJ. Jadi bentukannya seperti itu. Dengan si J0-nya itu adalah peluang sama dengan 0, tadi bentukannya itu adalah PNM0. Nah, PMN0 itu adalah ini, si F0. Berarti si Z-nya itu dia kita ganti dengan F0 ya.
Ini Z-nya kita ubah dia menjadi F0. Tadi kan bentuk VNZ-nya itu adalah apa? E lambda Z min 1 ya, atau sama aja dengan E lambda kemudian F0 kurang 1, ini kalau misalkan kita buat jadi E pangkat min lambda, berarti yang di dalam kita kali min lambda, ya, min 1 menjadi 1 dikurang F0, kayak gitu. Ya. Kalau misalnya dalam bentuk E pangkat lambda, ya jadi bentukannya F0 kurang 1. Tapi kalau E pangkat min lambda, jadi 1 dikurang F. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bang, mau Boleh. nanya Bang. Iya, Itu kenapa? berarti eh, A sama B-nya itu didapat dari penurunan rumus yang untuk nyari AB-nya itu ya Bang? Si A, B-nya ini didapat dari tabel kemarin. Tabel kelasnya kemarin. Di modul 8 ya. Oh, oke, Ya, makasih jadi Bang. dia didapatnya itu dari si tabelnya itu kan kemarin sebenarnya udah ada ya di tabelnya lengkap. Nah, ini kita buka dulu ya. Kemarin seingat saya ini di modul 8. Oh, sorry, di modul 7 kayaknya ya. Hmm, di tabel kelas AB0 yang kemarin, mana tabelnya kemarin itu di atas ini. Distribusi binomial. Nah, ini. Kemarin kan ada tuh nih nama AB-nya. A-nya 0, B-nya lambda gitu. Jadi diambilnya dari situ. Ini pangkat min lambda ya. Seperti itu. Jadi kita nggak mencari lagi nilai A dan B-nya gitu. Tapi diingat aja nilai A dan B-nya di lambdanya ini. Jadi ini perlu diingat. Ya kalau misalnya mau kalian tulis di cheat sheet ya silahkan gitu ya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, jadi distribusi yang seperti itu tadi itu dia merupakan yang namanya compound Poisson. Jadi biasanya bisa juga disebut dia dengan Poisson X, di mana X-nya itu adalah distribusi sekundernya. Kayak tadi Poisson-Poisson berarti si sekundernya itu dia berdistribusi Poisson. Kalau misalnya Poisson negatif binomial, ya berarti dia distribusi sekundernya itu adalah si negatif binomial. Kayak gitu ya. Jadi itu diingat aja. Nah, selanjutnya itu adalah further properties of the compound Poisson class. Ya, jadi properti penting dari uh, kelas Poisson ini, gitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini hanya apa ya? Ya bisa dibilang wawasan tambahan saja gitu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah model frekuensi majemuk, itu adalah yang penting itu adalah si frekuensi Poisson ya. Ini kan compound Poisson ya. Nah, fakta bahwa distribusi Poisson itu sering merupakan model yang baik untuk menggambarkan jumlah yang menyebabkan klaim dan jumlah klaim dari kecelakaan merupakan variabel acak. Jadi biasanya ya kebanyakan itu ya sejauh ini itu untuk distribusi Poisson itu dia merupakan salah satu distribusi yang cukup baik gitu ya dalam ketika kita memodelkan yang namanya claim gitu. Nah, ada banyak sifat matematika yang juga dinikmati oleh kelas Poisson majemuk. Nah, secara khusus itu melibatkan yang namanya evaluasi rekursif dari peluang yang kemarin sebenarnya udah kita bahas, gitu ya. Nah, perhatikan bentuk dari PGF kompon Poissonnya ini. Ya, jadi si bentuk ya ingat tadi ya untuk si PNZ itu kan dia awalnya tadi adalah E pangkat lambda Z min 1. Nah, ketika kita ubah dia bentuknya menjadi seperti ini, ya, maka, sorry, ini, hmm,
Oke, berarti di sini dia bukan si N ya, tapi kita pandangnya dia sebagai si S-nya. Nah, nah si Z-nya di sini yang di sini dituliskan dalam bentuk QZ di sini, ini itu adalah distribusi sekundernya, ya. Ini distribusi sekunder. Ya, jadi sebenarnya ya ini sebenarnya bentukan lain dari bentuk fungsi yang tadi. Gitu ya. Jadi si Z-nya di sini itu kita bentuk dia menjadi sebuah fungsi. Gitu. Ya tentunya si QZ-nya ini ya berarti dia PGF-nya dari si sekunder. Nah, kita lihat dulu contohnya biar paham maksudnya gimana. Nah, jadi contoh 3 ini bilang dapatkan PGF untuk distribusi Poisson ETNB. Oke, berarti ini yang sekundernya ya. Dan tunjukkan bahwa PGF tersebut terlihat seperti PGF dari Poisson negatif binomial. Ya, sebenarnya ETNB ini kan sebenarnya juga negatif binomial, tapi yang dia zero truncated kan ya. Jadi ya sebenarnya nanti akan mirip-mirip. Nah, kita lihat ini adalah distribusi ETNB. Ya, bentuk PGF-nya itu seperti ini. 1 dikurang beta, jadi kurang 1 pangkat min R, dikurang 1 ditambah B pangkat min R per 1 ditambah 1 plus beta pangkat min R. Ini bisa dilihat di tabel, ya, di tabel kelas AB1, ya kayaknya ada. Ya, atau di buku Los Model juga nanti bisa dilihat. Nah, maka kalau untuk si PNZ-nya ya, berarti kan untuk si Poisson ETNB-nya ini, ya kita tulis apa ya, PZ-nya deh ya. Kita tulis PZ-nya itu adalah EXP dari apa? Lambda, ya. Kemudian tadi bentukannya adalah dikali, oke, lambda dikalikan dengan yang ini semua. 1 dikurang beta, Z min 1 pangkat min R, ya, dikurang 1 plus B pangkat min R, beta ya, bukan B ya. Dibagi 1 dikurang 1 plus beta pangkat min R. Nah, kalau misalkan ini kita lenkan, ya, berarti len dari PZ-nya, itu kan berarti ini tinggal sisa yang ini ya, yaitu lambda si QZ-nya. Oke, sorry, ini harusnya dikurangin 1 lagi ya. Dikurangin 1. Nah, ini dikurangin 1 ya. Oke, bentar. Satunya itu harusnya di dalam. Dikurangin 1. Nah, baru. Ya. Atau ya bentukannya sama kayak ini. Lambda 1 dikurang beta ini tadi. Nah, ini kalau misalkan kita samakan penyebutnya, ya berarti saya tulis di sini ya. Len VZ-nya itu kan dia lambda, ya ini 1 dikurangin beta Z min 1. Ya, dipangkatin min R, kemudian dikurang 1 plus beta pangkat min R. Kemudian ini min 1-nya ini, ya berarti kan kita samain penyebutnya ya. Jadi dikurangin 1 dikurang 1 plus beta min R. Nah, dibagi 1 dikurang 1 plus beta pangkat min R. Nah, jadi yang di sini, yang ini akan menghilangkan ya. Karena ini minus dengan minus, minus dengan minus ini ketemu jadi positif. Jadi yang tersisa itu adalah 1 dikurang beta Z min 1 pangkat min R dikurangin 1 dibagi dengan yang penyebutnya. Ya. Atau ya, ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Mu 1 dikurang B Z min 1 pangkat min R dikurangin 1. Di mana mu-nya di sini adalah lambda dibagi penyebut yang di sini tadi. Gitu. Ya, jadi bentukan yang ini tuh ya dia ditulis dalam bentuk lambda per 1 dikurang 1 plus beta pangkat min R baru dikaliin sama yang ini. 1 dikurang beta Z min 1 pangkat min R kurangin 1. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk seperti ini berarti si ini menjadi bentuk konfon Poisson.
Ya, ingat tadi bentukan si kompon Poisson itu kan adalah apa? Kalau misalnya si ln VZ-nya itu adalah mu dari 1 dikurang beta Z min 1 pangkat min R kurang 1, berarti kan si VZ-nya itu adalah EXP dari ini ya, dari yang di atas ini, gitu ya. Nah, berarti kan dia bentukan dari kompon Poisson, di mana rata-ratanya itu adalah mu. Dan PGF sekundernya itu adalah yang ini. Kenapa bisa PGF-nya yang ini? Ya, ingat aja tadi bentukannya adalah si VZ-nya itu EXP, si lambda, tadi lambda Z min 1 gitu ya. Dimana si Z-nya ini itu adalah apa tadi? Distribusi PGF dari distribusi sekunder gitu. Makanya yang ini itu bisa kita pandang dia sebagai si QZ-nya tadi. Atau si PGF dari distribusi sekunder. Dan ini itu adalah apa? PGF dari negatif binomial. Ya, jadi dari sini tadi kita sudah bisa membuktikan bahwasannya ya benar kalau misalnya Poisson ETNB itu ya bentukannya bisa kita modif menjadi apa namanya tadi? Poisson negatif binomial gitu ya. Jadi perhitungan itu juga dia menunjukkan bahwasannya PGF dari Poisson ETNB itu ya dengan ln-nya bentukannya seperti ini itu memiliki ruang parameter yang baru menjadi seperti ini ya. Betanya lebih dari 0, R-nya lebih dari min 1, dan mu R-nya lebih dari 0. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak? Lanjut dulu, Bang. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, dari sana tadi kita juga bisa mencoba untuk membandingkan momen ketiga atau skewness dari distribusinya. Ya. Dari si PGF distribusi Poisson ya dan juga definisi 3.2 di buku Loss Model tentang momen ya yang udah kita pelajari sebelum UTS kemarin, maka diperoleh rata-rata dan momen kedua ya, momen pusat kedua dan ketiga dari distribusi kompon Poisson itu bentukannya seperti ini. Ini momen pertama ya, si rata-rata, ini momen kedua, momen pusat kedua ya, ini momen pusat ketiga. Nah, jadi skewness-nya itu tentunya bentukannya seperti ini. Ingat ya, skewness itu adalah mu3 per sigma pangkat 3. Kalau misalnya kurtosis itu mu4 per sigma pangkat 4. Nah, jadi kita tinggal coba masukkan si mu3-nya tadi adalah yang ini ya. Kita coba ya. Satu itu adalah mu3-nya itu tadi adalah ini ya. Lambda M3 aksen dibagi dengan sigma ini, sigma pangkat 3 berarti kan yang ini ya. Berarti menjadi apa tuh? Lambda M2 aksen pangkat berapa tuh? 3/2 ya. 3/2. Ya, atau ya sama aja dengan lambda M3 aksen per lambda pangkat 3/2 kemudian M2 aksen pangkat 3/2. Nah, lambda per lambda pangkat yang ini ya, ini sama aja dengan M3 aksen per, ya ini berarti 1 dikurangin 3/2 yaitu setengah ya. Jadi lambda pangkat setengah, kemudian M2 aksennya pangkat 3/2 ya, sama bentukannya kayak gini. Nah, kalau kita bisa menggunakan aljabar gitu ya, untuk distribusi negatif distribusi Poisson binomial itu kita akan dapat bentukannya seperti ini. Ini adalah mu-nya, kemudian ini sigma kuadratnya, bentukannya kayak gini, dan untuk mu3-nya itu bentukannya seperti ini.
Nah, kalau kita juga melakukan untuk hal yang serupa, langkah-langkah tadi ya, gitu kalau kita cari, nanti kita bakal ketemu nih momen ketiga ya, momen pusat ketiga. Ini momen pusat, kok pusat ya. Momen pusat ketiga. Nah, dari beberapa distribusi, yang pertama ini negatif binomial, momennya seperti ini. Folia Evely ini bentukannya seperti ini. Neyman tipe A yang ini tadi Poisson-Poisson. Poisson itu bentukannya seperti ini, dan Poisson ETNB itu bentukannya seperti ini. Kalau kalian lihat perbedaannya itu hanya ada di sini. Ya, di sini berarti ada satu di sini ya. Dan ini. Nah, untuk distribusi Poisson ETNB ya, si R-nya itu ada di antara -1 sampai dengan tak hingga, tapi R-nya nggak boleh sama dengan 0. Sementara si 3 kasus lainnya ini yang negatif binomial, Folia dan Neyman ini, itu dia sebenarnya kasus khusus dari ETNB. Ya, kalau misalkan nih R-nya menuju 0. Nih, kita masukin ya. Berarti kalau misalnya gini, kita limitin ya. Dilimitin gitu ya, limit R menuju 0 dari R plus 2 per R plus 1 itu sama dengan berapa nih? 1 kan ya? Kok 1? Bentar. Oh, ketika dimasukin 0 dia 2 ya. Sorry. Kita, karena ini dia tidak 0 per 0, jadi tinggal disubstitusi ya. Jadi 2 per 1 sama dengan 2. Nah, di mana 2 ini itu kan koefisien dari negatif binomial gitu. Ini kalau misalnya R-nya menuju 0. Kalau misalkan R-nya kita buat sama dengan 1, ya, ketika R-nya sama dengan 1, maka nanti dapatnya ini. R sama dengan 1. Ya, jadi 1 tambah 2 per 1 tambah 1, ya, 3 per 2. Dan ketika tadi R-nya ini menuju tak hingga, baru nanti dapatnya ini adalah ya, limit R menuju tak hingga. Dari R plus 2 per R min 1, plus 1 sama dengan 1, ya. Gitu. Jadi sebenarnya si yang ketiga ini, si negatif binomial, Folia dan Neyman ini dia kasus khusus dari Poisson ETNB ini. Jadi secara umum sebenarnya bentukannya seperti ini untuk momen pusat ketiganya, gitu ya. Nah, perhatikan kalau misalnya rata-rata dan variansinya itu tetap, momen ketiga hanya berubah melalui siapa? Koefisien terakhir untuk masing-masing dari 5 distribusi yang tadi. Nah, jadi untuk distribusi Poisson berarti dia hanya seperti ini saja. Dan suku ketiga untuk setiap ekspresi dari mu3 itu mewakili perubahan dari distribusi Poisson gitu. Jadi yang ini tadi, nah yang ini masing-masing ini tadi, inilah yang dia mewakili perubahan dari si distribusi Poisson. Jadi ketika tadi misalnya bentukannya jadi seperti ini, berarti yang awalnya dia Poisson berubah menjadi Poisson ETNB, ya, begitu seterusnya. Nah, untuk distribusi si Poisson binomial, jika M-nya sama dengan 1, distribusinya itu adalah Poisson, ya. Karena setara dengan Poisson zero truncated binomial. Ya, nanti coba dilihat di tabelnya kemarin untuk ini, Poisson zero truncated binomial ini bentukannya seperti apa. Nah, kalau misalkan nih, tadi kita masukkan, ya kita substitusikan nih, mana tadi yang rumus yang ini. Nah, ini kan bentukan dari mu3-nya ya. Nah, ini mu3-nya. Sama kayak ini tadi. Tapi di sini kan tadi ini mana nih yang ini. Nah, sigma kuadrat dan mu-nya itu kita masukin nilai yang ini nih. Sigma kuadrat yang ini kita masukin nilainya. Ini nilai mu dan sigma kuadrat yang ini. Kalau kita masukkan dia ke sini, ke persamaan mu3 yang ini, dia itu akan menjadi seperti yang ini. Ya. M-1, Q pangkat 4, lambda 2, M pangkat 2 per lambda MQ. Ya. Dan ini ya bisa kita sederhanakan. Ya, ini dengan yang ini, sisa 1. Kemudian ini dengan yang ini, sisa 1.
Kemudian yang ini dengan yang ini juga sisa 1. Yang ini dengan yang ini sisa 3. Jadi bentukannya seperti ini. Dan ini akan mengubah menjadi nilai Poisson kalau misalnya M-nya sama dengan 1. Ya kenapa? Karena ketika M-nya sama dengan 1, ini nilainya sama dengan 0. M sama dengan 1, maka dia, M sama dengan 1, maka dia jadi 0 gitu. Jadi yang tersisa adalah yang ini. Gitu. Ya, jadi itu pembuktian dari yang ini tadi, pernyataan yang ini. Nah, untuk distribusi yang lain, kalau misalnya M-nya itu lebih dari sama dengan 2 ya, untuk distribusi yang non-Poisson, itu bisa kita bentuk, untuk koefisiennya itu bentukannya seperti ini. Jadi nilai M-2 per M-1-nya itu berada di antara 0 dan 1. Sementara untuk si Poisson ETNB tadi ya, karena R-nya lebih dari -1, maka nanti R plus 2 per R plus 1-nya itu nilainya ada di antara 1 sampai dengan tak hingga. Kalau misalkan R-nya itu sama dengan 0, ini akan mengacu kepada distribusi binomial negatif ya, sesuai dengan yang ini tadi. Nah, ini ketika R-nya menuju 0 ya, apalagi ketika sama dengan 0, jelas dia akan sama dengan 2 nanti. Dan untuk distribusi Neyman tipe A, koefisiennya akan persis 1. Ya, sama kayak yang tadi. Nah, kita ke contohnya dulu. Jadi ini ada data banyaknya klaim dan frekuensinya seperti ini. Ya. Jadi dari sini kita akan mencoba menentukan frekuensi yang sesuai berdasarkan hasil kecondongannya ya, atau hasil skewness-nya. Nah, jadi berdasarkan datanya itu ya, mean, variansi, dan momen pusat ketiganya itu berturut-turut nilainya seperti ini. Ya, nanti silahkan kalian buktikan sendiri. Ya, gimana cara kalian untuk menentukan mean-nya ini? Gimana kira-kira kalau untuk menentukan mean-nya ini gimana caranya? Gimana kalau bentukannya seperti ini? Untuk menentukan mean-nya itu seperti apa? Ada yang tahu caranya? Itu frekuensi dikali banyaknya terus ditambahin, bukan Bang? Frekuensi dikali banyaknya. Frekuensi. Jadi ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini gitu. Iya, terus ditambah. Yakin kayak gitu. Coba cek. Tadi kan nilainya di sini. Mean-nya itu 0, sekian sekian sekian. Kalau misalkan kamu buat dianya itu 0 kali ini kali ini kali ini, harusnya jumlahnya ribuan kan ya? Itu Bang, nanti dibagi banyaknya klaim Bang. Jumlah banyaknya klaim gitu. Tapi ada 6 plus gitu ya? Oh, nyampe 5 aja nggak sih Bang? Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu doang. Ya, jadi ini nanti dikalikan ya. Yang ini masing-masingnya dikaliin. Kan, kemudian dijumlahin. Ya, hasilnya berapa, baru dibagi sama banyaknya frekuensi ya. Frekuensinya ini berarti yang totalnya semuanya ini. Gitu. Atau kalau misalnya nggak mau bingung, ya sebenarnya sama aja sih. Kita cari peluangnya. Ingat ya, bentukannya itu adalah sigma N dikali dengan P N sama dengan N gitu. Jadi banyaknya ini kan ekspektasi ya, rumus ekspektasi. Mu itu kan ekspektasi nih. Ekspektasi X itu kan adalah apa? Sigma X dikali peluang X besar sama dengan X kecil gitu. Sebenarnya dari sana. Untuk peluang itu kan sebenarnya gimana? Ya berarti kan datanya itu dibagi dengan jumlah semuanya kan ya? Berarti kalau misal nih untuk P0 misalnya gitu, berarti kan tinggal 56, 5664 dibagi dengan penjumlahan ini semua. Misalkanlah penjumlahannya ini semua, ya. Misal ini itu sama dengan misalnya Y gitu ya. Nah, nanti ini berarti dibagi sama Y dan seterusnya.
Jadi ketika nanti kita kaliin, ya kan jadinya jatuhnya kayak 0 kita kali dengan si 566 ini, 565664 dibagi Y ditambah kemudian 1 dikali 68714 per Y ditambah dan seterusnya sampai yang ya karena ini 6 plus ini 0 ya kita bisa buat sampai 5 saja. 5 dikali 6 per Y. Ya kan sebenarnya sama aja dengan apa? Ya kayak yang tadi. Ya. Jadi 0 dikali 5655664 ditambah dan seterusnya sampai 5 dikali 6. Jadi bebas mau dikaliin dulu semuanya baru dijumlahin baru dibagi sama total semua frekuensinya atau mau dicari dulu peluangnya. Ya sebenarnya sama aja hasilnya gitu. Ya, jadi gitu untuk mencari mu-nya. Untuk mencari variansinya ya berarti kita cari momen keduanya. Ya, berarti masing-masing nanti ini banyak klaimnya ini kita kuadratin 0, 1, 4, dan seterusnya. Nanti kaliin sama masing-masing frekuensinya baru dibagi sama total frekuensinya. Itu momen keduanya untuk mendapatkan si variansinya gitu ya. Baru kemudian nanti dicari momen pusat ketiga pakai rumusnya ya. Kemarin kayaknya sebenarnya sudah ada di modul untuk uh, rumusnya itu. Jadi nanti silahkan ini dibuktikan sendiri ya. Nilainya itu harusnya segini. Nah, maka dari sana kita akan dapatkan nilai yang ini itu sama dengan ini. Nilai ini itu untuk apa? Dari mana datangnya ini? Ya, dari rumus yang tadi. Ingat, tadi mu3 itu adalah 3 sigma kuadrat dikurang 2 mu. Ya, kemudian ditambah apa? Eh, tadi yang R plus 2 per R plus 1 ya. Atau opsi 2-nya tadi yang M, M-2 apa ditambah tadi M-nya? Kalau M itu M2 ya. M-2 per M-1 ya. Opsinya antara dua ini. Kemudian dikalikan sama apa tadi? Dikalikan yang secara umum tadi itu mana tadi yang ini. Nah ini. Sigma kuadrat dikurangin mu dikuadratin dibagi mu. Ya, ini sigma kuadrat dikurangin mu dikuadratkan dibagi dengan mu. Jadi dari sini nanti kan kita tadi mau melihat koefisiennya untuk menentukan dia distribusinya apa gitu ya. Jadi kita mau melihat ini nilainya seperti apa ya sesuai dengan uh, yang tadi karakteristiknya tadi gitu ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilai masing-masingnya. Ini mu3 berarti yang ini ya. Ini adalah mu3. Kemudian sigma kuadrat itu adalah sigma kuadrat variansi ya. Ini sigma kuadrat dan yang ini adalah mu. Nah, jadi ketika kita masukkan nilai-nilai ini nanti dapat nilainya ini. Jadi ini adalah bentuk koefisiennya. Nah, dari distribusi Poisson binomial, binomial negatif, Fourier Neyman, kemudian Poisson ETNB, yang terakhir yang sesuai, yaitu 7,54 ini, dia sesuai dengan yang itu. Kenapa kita bisa tahu bahwasanya dia yang sesuai? Ya, pertama, perhatikan, di sini jelas koefisiennya 2, setengah, 1, dan ini R plus 2 per R plus 1. Sementara untuk yang satu lagi itu adalah yang M-2 per M-1. Terus kenapa kok kita milihnya itu yang R, bukan yang M? Mana tadi? Nah, perhatikan lagi nilainya. Tadi M-2 per M-1 itu nilainya di antara 0 dan 1. Sementara yang nilainya di antara 1 sampai dengan tak hingga itu adalah R plus 2 per R plus 1. Makanya, karena di sini tadi koefisiennya adalah 7 dan ini dia di antara si 1 dan tak hingga, maka yang sesuai itu adalah yang R plus 2 per R plus 1. Nah, dari sini kita bisa dapatkan ya pakai ini aljabar ya saya rasa kalian bisa untuk mendapatkan nilai R-nya itu min 0,8. Ya, tinggal dialjabarkan saja. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan? Belum, Bang.
Paham ya? Kenapa kita milihnya yang Poisson ETNB. Oke, kita lanjut. Nah, ini teorema 7.5. Jadi misalkan si SI ini dia punya distribusi Poisson majemuk dengan parameter Poisson dan distribusi sekundernya adalah QNI. Untuk I-nya itu 1 sampai K. Nah, misalkan juga bahwasannya S1 sampai SK itu adalah saling independen ya. Nah, karena si S itu adalah penjumlahan yang tadi, maka si S itu dia juga berdistribusi Poisson dengan parameternya itu adalah lambda. Ya, di mana itu adalah penjumlahan dari masing-masingnya. Lambda 1 sampai dengan lambda K gitu ya, karena tadi ada sebanyak K. Dan distribusi sekundernya itu adalah bentukannya seperti ini. Qn, lambda 1, Qn1, dan seterusnya dibagi dengan lambda. Ya, saya lihat tadi untuk di soal UAS tahun lalu, materi terkait ini keluar. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan K-nya 2 dan S1 memiliki distribusi kompon Poisson dengan lambda 1 sama dengan 2 dan distribusi sekundernya Q1-1-nya adalah 0,2, Q2-1-nya adalah 0,7 dan Q3-1-nya adalah 0,1. Ya, perhatikan ya, si Qn K itu sebenarnya adalah apa? Peluang. Ya. Jadi kalau dibilang Q11 berarti apa? Ya, peluang ketika N-nya itu sama dengan 1. Gitu ya. Untuk si K-nya itu yang 1. K-nya itu kan adalah yang ini ya. Yang si S-nya itu S1 sampai SK gitu. Jadi bisa kita buat seperti ini. Ya, untuk K sama dengan 1 ya. Maka ya ini N, ini peluang N sama dengan N besar sama dengan N ya gini ya. Nah, kalau misalnya 0,2 nih gitu ya. Ketika N-nya 1 nilainya 0,2, ketika dia 2 nilainya 0,7 dan ketika 3 dia nilainya 0,1 ya. Ini totalnya harus 1 ya. Karena dia peluang. Nah, S2 juga sama konsepnya seperti itu. Ya, catatannya S2 itu independen dari S1. Dia juga punya distribusi kompon Poisson dengan parameternya lambda 2-nya 3 dan distribusi sekundernya masing-masing seperti ini. Q22, Q32 dan seterusnya. Nah, tentukanlah distribusi dari S sama dengan S1 tambah S2. Ya, jelas tadi sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya. Kalau misalnya dia penjumlahan dari masing-masingnya kompon Poisson, berarti dia juga berdistribusi Poisson dengan parameter lambda-nya itu tinggal dijumlahin lambda. Jadi dari sini ya jelas S-nya itu dia Poisson. Dengan lambdanya itu adalah ya 2 ditambah 3 ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian untuk distribusi primernya seperti apa? Gitu ya. Nah, ya tinggal kita masukkan saja ke rumusnya tadi. Karena K-nya 2 berarti tinggal lambda 1 Q11 ditambah lambda 2 Q12 per lambda. Ya. Tinggal kita masukkan 2/5 dikalikan tadi peluangnya 0,2 kemudian ditambah 3/5 dikali 0. Kenapa di sini 0? Karena di sini yang ada itu adalah Q22. Ya, sementara di sini tadi dia adalah Q12. Jadi Q12-nya itu nilainya 0 karena yang ada hanya bentukannya itu Q12. Ya. Karena yang ada itu hanya Q22, Q32 dan Q42. Dan ini nilainya itu sudah 1 ya, berarti yang lainnya itu nilainya 0, artinya peluangnya 0 gitu. Jadi tinggal kita hitung saja nilainya itu adalah 0,08. Q2, Q3 dan Q4-nya itu sama caranya, tinggal kita masukkan aja nilainya. Nanti dapat nilai masing-masing itu Q2-nya 0,43, Q3-nya 0,4 dan Q4-nya 0,09. Nah, jadi kita dapat simpulkan bahwasanya
S-nya itu dia punya distribusi kompon Poisson dengan parameter lambdanya 5 dan distribusi sekundernya nilainya itu seperti ini. Q1 itu 0,08, Q2 0,43, Q3-nya 0,4, dan Q4-nya 0,09. Nah, kalau misalkan kita mau membuatkan rumus rekursif dari distribusi S-nya itu, ya bentukannya seperti ini. Peluang S sama dengan X itu sama dengan 5 per X, sigma N sama dengan 1 sampai X, N dikali Qn-nya dikalikan peluang S sama dengan X dikurangin N, untuk X-nya dari 1 sampai dengan N. Dengan awalannya itu adalah, ya ini, ya yang awal ya, P0 itu adalah E pangkat min lambda, gitu ya. Jadi E pangkat min 5, ini adalah nilai awalnya. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Aman? Paham? Oke, berarti kalau diam paham. Insya Allah paham, Bang. Oke, ya, nggak apa-apa. Nanti dipelajari lagi. Nah, kalau itu tadi terkait kompon Poisson, ini metode yang kedua yaitu mixed frequency distribution. Jadi ya kita mencampurkan distribusi frekuensi ya. Nah, yang pertama adalah pencampuran distribusi frekuensi yang secara umum ya, the general mixed frequency distribution. Ya, ini nanti dibaca lah ya untuk pengantarnya ini. Nah, ini dari sini ya. Misalkan dalam asuransi mobil ya, skema klasifikasinya itu berusaha untuk menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok relatif homogen untuk tujuan penempatan harga. Jadi maksudnya adalah ketika kita misalkan ini ngomongin masalah asuransi mobil ya. Jadi kan ceritanya kita itu membuat agregat ya, atau menjumlahkan secara keseluruhan gitu. Jadi tentunya kita harus mengelompokkan masing-masing si mobilnya itu tadi gitu, yang mereka mirip-mirip. Ya misalkan dari segi harga mobilnya kayak gitu. Jadi tujuannya apa ya, untuk menetapkan si harga preminya. Ya berdasarkan apa? Ya berdasarkan nanti kira-kira itu kan nanti dilihat dari banyaknya yang pernah klaim gitu ya, dan yang lain-lainnya gitu. Nanti dari sanalah kita kelompokkan masing-masing untuk menentukan preminya masing-masing gitu. Jadi setiap kelompok berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing kayak gitu. Nah, jadi variabel yang digunakan untuk mengembangkan skema klasifikasi itu bisa aja mencakup usia. Nah, usianya ini adalah usia si pengemudi yang punya mobil, kemudian pengalamannya dalam mengemudi, ya, itu bisa berarti dilihat dari si SIM ya. Kalau di Indonesia berarti pakai SIM gitu. Kemudian riwayat pelanggaran. Nah, ini juga bisa dilihat dari sana gitu. Kemudian adalah riwayat kecelakaan. Jadi kalau misalnya dia sering kecelakaan, pasti kan perusahaan juga sebenarnya agak wanti-wanti nih kalau misalnya kita mau masukkan dia gitu ke asuransi. Karena pasti peluang dia untuk klaim itu besar gitu. Nah, kemudian ya variabel-variabel lainnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan gitu dalam menentukan harga. Nah, kalau misalkan si PJ-nya ini adalah PGF dari jumlah peristiwa ya atau klaim, nah dengan parameter risiko yang diketahui itu adalah theta. Ya, jadi kalau si PJ-nya ini itu adalah PGF dari si klaim, parameternya adalah theta, di mana parameternya theta ini ya mungkin merupakan rata-rata Poisson. Ya, karena tadi kita sudah membahas bahwasannya biasanya klaim itu kebanyakan sudah dia berdistribusi Poisson. Jadi di sini kita coba pandang dia sebagai si tetanya ini itu rata-rata Poisson. Ya, misalnya di mana pengukuran risiko adalah jumlah peristiwa yang diharapkan dalam periode waktu tertentu.
Nah, kalau kita misalkan mu theta ini adalah peluang theta besar kurang dari sama dengan theta kecil, ya, ini adalah kumulatif distribusi atau CDF dari si theta besar, di mana theta besarnya ini adalah parameter risiko yang kita ambil, ya, yang kita lihat dia sebagai peubah acak juga. Nah, maka si mu theta ini itu adalah mewakili peluang bahwa ketika nilai theta besar dipilih, ya misalnya seorang pengemudi disertakan dalam sampel, ya biasanya ada tuh kayak pengemudi buruk sama pengemudi baik, misalnya gitu. Ya dilihat dari banyaknya kecelakaan yang pernah dialaminya gitu. Nah, nilai parameter resiko itu tidak melebihi si theta, gitu ya, sesuai dengan ini. Nah, jadi kalau misalkan si u theta kecil ini dia adalah massa kumulatifnya atau fungsi kepadatan peluangnya, maka kita bisa buat PZ-nya itu seperti ini. Ya, ini konsepnya masih pakai konsep peluang bersyarat ya. Jadi integral kalau misalnya ini kasusnya kontinu dan yang ini diskrit ya. Ya, integral ini adalah si peluang bersyaratnya dikali dengan si PDF dari si syaratnya tadi. Diintegralkan terhadap si theta ya. Ini kalau misalnya penjumlahan ya cukup si peluangnya dikali dengan si syaratnya itu. Nah, si PJT ini adalah apa? Fungsi pembangkit peluang tak bersyarat dari jumlah peristiwa ya. Ini adalah fungsi peluang tidak bersyarat. PGF ya, fungsi pembangkit peluang itu ya PGF tak bersyarat. Kalau yang ini kan dia yang bersyarat ya. Ya ini sebenarnya ya pakai konsep peluang bersyarat yang umum gitu. Nah, untuk peluangnya ya tinggal ya menyesuaikan gitu ya. Lagi-lagi ini kalau misalnya continue dan yang ini itu diskrit ya. Diskrit. Ya tinggal kita pakai ya peluangnya ya dikali dengan mu-nya. Jadi sebenarnya sama aja. Untuk batasannya ya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi distribusi pencampuran yang ditandai oleh si U theta tadi itu dia bersifat diskrit, bisa bersifat diskrit ataupun kontinu atau bahkan merupakan kombinasi dari jenis diskrit dan juga kontinu. Ya, fenomena ini digunakan dalam campuran yang lebih besar itu dalam bagian 5.2.4 dan bagian 4.2.3 ya. Nanti ini di buku Loss Model ya, nanti dilihat. Nah, sekarang kita coba lihat untuk mixed Poisson distribution ya, atau ya pencampuran untuk si distribusi Poisson. Ya, jadi di sini berarti kita memisalkan si PK-nya ini dia punya distribusi Poisson. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan sifat-sifat dari distribusi Poisson. Nah, ini contohnya. Misalkan pengemudi dapat diklasifikasikan sebagai pengemudi baik dan pengemudi buruk, masing-masing dengan distribusi Poissonnya sendiri. Tentukanlah fungsi massa probabilitas untuk model ini. Oke, jadi kalau kita misalkan masing-masing punya parameter lambda 1 dan lambda 2, misalkan ini yang baik ya, good driver. Ya, yang ini itu adalah yang bad driver. Maka untuk PK-nya ya kita bisa buat seperti ini. PK sama dengan P min lambda 1 lambda 1 pangkat K dibagi K faktorial. Ya, di mana V-nya ini adalah peluangnya. Maksudnya peluang bisa juga sebagai proporsi. Ya, jadi maksudnya itu berapa banyak sih gitu. Proporsi dari yang good driver dan bad driver. Ya, konsepnya sama seperti yang mixing kemarin gitu ya. Jadi misalkan si X itu terdiri dari X1 ditambahin X2 gitu ya, di mana di sini X1-nya itu X1-nya itu dia Poisson dengan lambda 1 gitu ya, dan X2-nya itu dia Poisson lambda 2 kayak gitu. Ya, konsepnya sebenarnya seperti itu.
dan masing-masing punya proporsi yang sama gitu ya. Misalnya proporsinya sama gitu. Proporsinya sama. Artinya apa? Ya berarti masing-masing ini P-nya adalah 0,5 gitu. Jadi satu min P-nya ya 0,5. Kalau misalnya X1-nya itu proporsinya misalkannya 0,4, ya berarti ya satu min P-nya yang 0,6 gitu ya. Jadi maksudnya itu ya seperti itu. Nah, contoh ini mengilustrasikan dua hal penting tentang pencampuran itu tadi. Yang pertama adalah modelnya. Ya, modelnya mungkin terlalu disederhanakan dalam arti bahwa resiko ya misalnya kayak tadi pengemudi mungkin menunjukkan beberapa tingkat resiko daripada hanya dua. Ya, di sini kan dia cuman buat klasifikasinya cuman dua ya, pengemudi baik, pengemudi buruk gitu. Sebenarnya ya mungkin aja sebenarnya ada klasifikasi yang lain terkait si pengemudi tadi gitu. Mungkin ya kalau misalkan kita ngomongin dari segi pengalamannya, ya dilihat dari pengalaman dia mengemudi itu sudah berapa lama kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa aja terjadi. Nah, poin kedua adalah model campuran tersebut memiliki parameter yang harus diestimasi. Ya, contohnya kayak ini tadi, ya ini proporsinya, ya kita harus tahu proporsinya. Kemudian ini masing-masing lambdanya, ini kan parameternya, dan itu harus ya kita bisa estimasi gitu. Nah, jadi campuran sederhana dua titik Poisson yang ini tadi, ini memiliki tiga parameter di sini. Satu yang peluangnya, kemudian dua lambda 1 dan ini lambda 2 gitu ya. Jadi, meningkatkan jumlah distribusi dalam campuran menjadi R akan melibatkan R-1 parameter. Pencampuran tambahan di sini ya. Nah, untuk kelas distribusi Poisson campuran itu memiliki beberapa properti yang menarik yang dikembangkan di sini. Nah, misalnya nih, si PZ-nya itu adalah PGF dari distribusi Poisson. Ya, Poisson campuran ini ya kompon Poisson tadi. Yang mixing Poisson tadi. Dengan distribusi pencampurannya adalah si mu theta-nya tadi. Nah, maka ya kita bisa membuat si PZ-nya itu apa? Menjadi integral E pangkat Z theta, lambda theta Z min 1. Ini itu adalah si PNZ dari distribusi Poisson tadi. Ya, PGF-nya. Ya, kita tulis jangan PNZ ya. Kita tulisnya PGF saja ya. Ini adalah PGF-nya. Nah, dan mu theta-nya ini adalah nilai dari si U theta-nya. Ya, jadi ini kan bisa ya kita keluarkan ya. Ingat aja konsep dari E pangkat A, B itu kan sebenarnya adalah E pangkat A dipangkatin B. Gitu ya. Jadi bisa kita coba melakukan itu ya. Nah, di sini si tetanya kita pangkatin keluar. Gitu. Jadi kalau seperti ini kita buat, berarti kan ini sebenarnya sama aja dengan ekspektasi dari yang di dalam sini. Ya. Ingat, ekspektasi X tadi itu adalah integral dari X dikalikan PX gitu ya, peluangnya. DX gitu ya. Nah, jadi di sini, sorry, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini itu adalah sebagai X-nya di sini. Dan mu theta ini adalah yang peluangnya. Ya, si pencampurannya tadi. Jadi, bisa kita buat dia ekspektasi dari ini. Ekspektasi E lambda Z min 1 pangkat theta. Yang mana ini itu adalah apa? MGF dari si ini. Lambda Z min 1. Jadi, si PZ-nya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? MGF dari distribusi campuran. Ya, jadi dari sini, kalau misalkan kita turunkan, ya, kan kita punya ya bahwasanya PZ-nya adalah M theta besar lambda Z min 1. Nah, kalau kita turunkan ini, ya, berarti nanti ya kita bakal dapat bentukan seperti ini ya. Lambda M aksen, kemudian lambda Z min 1. Ya, karena ini kan kita turunkannya kan terhadap si Z ya. Jadi turunannya lambda Z, ini lambda kali Z, lambda kali 1 kan itu jadi 0 ya turunannya. Jadi seperti ini. Dan kalau kita masukkan Z-nya sama dengan 1, maka kita akan dapat
ekspektasi N itu sama dengan si lambda dikali ekspektasi theta. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas di pertemuan berapa ya? Pokoknya yang membahas terkait si yang bentukan apa ya? Si PN Axon ya, PNZ yang turunan-turunannya itu kemarin. Ya, nanti dilihat lagi lah ya di catatannya. Dan kalau misalnya kita turunkan sekali lagi, nanti kita bakal dapat bentukannya seperti ini. Ya, yang mana nanti ya ini cuman hanya menjelaskan bahwasannya ya variansi N itu akan lebih dari ekspektasi N. Ya. Ingat kalau misalnya dia Poisson, variansinya itu kan sama dengan ekspektasinya gitu. Nah, di sini untuk si mixing Poisson tadi yang dicampur tadi, variansinya itu dia lebih dari ekspektasi. Ya, jadi distribusi campuran ya, distribusi Poisson campuran itu variansinya selalu lebih besar daripada rata-ratanya. Ya, beda sama Poisson aja. Kalau Poisson dia sama. Kita lanjut dulu. Ya, ini oke ya. Jadi sebagian besar distribusi kontinu yang ada dalam buku closed model itu melibatkan parameter skala. Artinya perubahan skala dalam distribusi itu tidak menyebabkan perubahan dalam bentuk distribusinya, tapi hanya dalam nilai parameter skalanya. Ya. Jadi ini tadi yang dimaksudkan bahwasannya kalau misalkan ya si klaim-klaim asuransi itu kan kebanyakan dia berdistribusi Poisson. Ya karena apa? Ya karena itu tadi. Jadi sebenarnya perubahan skala itu nggak akan merubah si distribusinya gitu ya. Kayak ibarat kata semakin banyak si klaimnya tadi itu nggak akan mengubah bentuk dari distribusinya yang misalkan dari Poisson tiba-tiba jadi binomial kayak gitu tuh. Itu tuh nggak mungkin gitu. Tapi dia hanya akan mengubah nilai dari parameternya itu tadi itu yang mungkin awalnya dari lambda 1 berubah menjadi lambda 2 kayak gitu. Nah, untuk distribusi campuran yang tadi PZ yang tadi itu yang M theta lambda Z min 1 ya, setiap perubahan dalam lambda setara dengan perubahan dalam parameter skala dari distribusi pencampur. Ya, karena ini bentukan dari si pencampurnya tadi. Oleh karena itu, mungkin nyaman untuk hanya menetapkan lambdanya sama dengan 1, di mana distribusi pencampur dengan parameter skalanya digunain. Jadi, ketika lambdanya sama dengan 1, kan dia menjadi apa? Jadi, M theta Z min 1, ya. Nah, jadi di sini dia nanti bakalan tetap 1 parameter skalanya. Ya, ini nanti dibaca lah ya untuk si Douglas ini. Kita lanjut dulu ke fungsi karakteristik. Nah, sebuah distribusi dikatakan dapat dibagi secara tak terbatas jika untuk semua nilai n sama dengan dari 1 sampai tak hingga, itu fungsi karakteristiknya itu bisa dituliskan sebagai berikut. Ya. Si dari Z itu adalah si NZ pangkat N. Dengan si NZ-nya itu adalah fungsi karakteristik dari beberapa variabel acak. Dengan kata lain, kalau misalkan kita pangkatkan 1 per N dari fungsi karakteristiknya, masih menghasilkan fungsi karakteristik. Ya, di mana fungsi karakteristiknya didefinisikan seperti ini. Si XZ itu adalah ekspektasi dari EIZX, yaitu adalah ekspektasi dari cos ZX ditambah I sin ZX ya, dengan mana I-nya itu adalah bilangan imajiner. Ya, ini persamaan matematika ya, bentukannya ini. Si EIZX itu adalah cos ZX ditambah I sin ZX. Awalnya itu datang dari EIX itu sebenarnya adalah cos X ditambah I sin X gitu. Jadi ketika ada Z-nya ya Z-nya dikaliin dengan X. Bukan si I-nya yang dikaliin dengan Z ya. Nah, dari definisi titik 1 ini ya, yang ini tadi sebenarnya si fungsi karakteristiknya itu ya, itu bisa kita ganti dengan fungsi pembangkit momen ataupun fungsi pembangkit peluang atau beberapa transformasi lainnya ya, bergantung dengan kebutuhan kita sebagai seorang analis di perusahaan asuransi gitu.
Artinya apa? Jika definisi ini dipenuhi untuk salah satu transformasi, maka akan dipenuhi untuk semua yang lain yang ada di variabel acak tertentu. Ya. Nah, fungsi karakteristik dipilih kenapa? Karena ada untuk semua distribusi. Jadi semua distribusi itu punya fungsi karakteristik. Sedangkan untuk fungsi pembangkit momen ini kurang efektif. Kenapa? Karena nggak ada dia ketika distribusinya punya ekor yang berat. Ya, kemarin kan sebenarnya udah belajar ya, yang ekor berat sama ekor yang panjang gitu ya, yang tebal sama yang panjang. Nah, di ekor yang berat itu dia fungsi pembangkit momennya tidak ada. Jadi memang kalau kalian perhatikan di appendix buku Lost Model itu tuh beberapanya itu kan dia nggak ada dituliskan si fungsi pembangkit momennya gitu ya. Makanya eh, si fungsi karakteristik itu dipilih daripada si fungsi pembangkit momen. Nah, ini teorema 7.8 dia bilang kalau si PGF-nya itu ada untuk peubah acak X, maka dia akan memenuhi bentuk yang ini. Ini kita ke teorema 7.9. Nah, kalau asumsinya bahwasannya si PJ tadi itu adalah PGF dari Poisson campuran dengan distribusi pencampurnya itu dapat dibagi secara tak terbatas, maka PJ juga merupakan PGF Poisson campuran yang bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Di mana P2Z ini adalah PGF. Ya, jika kita menegaskan kalau misalnya P20 sama dengan 0, maka P2Z-nya itu dia menjadi unik. Ya, ini sebenarnya bentukan kayak yang tadi ya, yang apa tadi? PZ itu adalah XP lambda kemudian ada QZ dikurangin 1. Ya, sebenarnya bentukannya seperti itu saja sebenarnya. Ya, cuman dibedain aja bahasanya gitu. Di sini kasusnya kalau misalnya distribusi pencampurnya itu adalah ini ya. Ini itu adalah PGF distribusi pencampur. Nah, jadi dari si teorema 7.9 ya, kita punya dua hal ya. Yang pertama, lambda itu selalu sama dia dengan min ln V0 dan P2Z-nya itu dia nilainya sama dengan yang ini. Atau ya ln V0 dikurang ln VZ dibagi ln V0 ya. Ini dicatat rumusnya. Nah, kita lihat dulu contohnya. Tunjukkan bahwa distribusi Poisson campuran dengan pencampurnya adalah inverse Gaussian itu sama dengan Poisson ETNB dengan R-nya min 0,2. Oke, pertama-tama ya kita harus tahu dulu bentukan dari PDF-nya si pencampurnya itu seperti apa. Ya, ini bisa kita lihat di appendix. Jadi untuk fungsi eh, densitas inverse Gaussian itu bentukannya seperti ini. Ya. Theta per 2pi x pangkat 3 dipangkatin setengah exp min theta per 2x dikaliin dengan x min mu per mu dikuadratin untuk x-nya lebih dari 0. Dan MGF-nya itu seperti ini. EXP dari theta per mu 1 dikurang akar dari 1 dikurang 2 mu pangkat 2 per theta dikaliin dengan T. Nah, kalau misalkan kita pangkatin setengah yang ini, si M-nya ini, ya, berarti kita bisa buat bukan setengah ya, pangkatin 1 per N ya. Maka si MGF-nya tadi ini berubah menjadi bentukannya seperti ini. Ada 1 per N di sini. Ingat aja tadi, E pangkat A dipangkatin B itu kan adalah E pangkat AB gitu. Jadi kalau misalkan E pangkat A1 per B, ini kan sama aja dengan E pangkat A per B gitu. Jadi dari situ sebenarnya makanya di sini menjadi per N. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini bentukan yang ini
ini juga bisa kita modifikasi jadi seperti ini. Jadi si tetanya kita bagi dengan n kuadrat, si mu-nya itu kita bagi dengan n. Ya. Ini nilainya sama aja bentukannya. Kalau kalian hitung. Ya, ya lihat aja theta per n kuadrat dibagi dengan mu per n. Ya sama aja dengan theta per n kuadrat kita kali dengan apa? N per mu. Ya ini n dengan n ya. Habis jadi theta per n mu. Ya sama aja gitu. Demikian juga dengan yang ini. Sama aja. Gitu. Nah, jadi bentukan yang ini ya, yang ini itu sebenarnya adalah apa? Adalah MGF dari inverse Gaussian dengan si tetanya tadi digantikan dia nilainya dengan theta per n kuadrat dan mu-nya menjadi mu per n. Ya, karena dia bisa dibuat dalam bentuk per n gini berarti apa? Ya, kita bisa membuat dia apa? Dibagi secara tidak terbatas karena ada variabel n-nya di sini. Jadi kita bisa bagi dia sebanyak yang kita mau. Ya, jadi berdasarkan teorema 7.9 yang tadi, ya distribusi Poisson yang dicampur dengan inverse Gaussian merupakan distribusi campuran. Nah, ketika lambdanya 1, ya, maka kan dia si PZ-nya menjadi MZ-1 tadi bentukannya. Ya, ingat tadi si PZ tadi kan dia adalah M lambda Z-1. Ya, ketika lambdanya 1, maka yang tersisa adalah Z-1. Ya, tadi ini adalah MT. Maka ya T-nya di sini bisa kita ubah dia dalam bentuk si Z-1 ya. Ini kita ubah si T-nya menjadi Z-1. Nah, dengan demikian kita bisa dapetin si lambda dan P2-nya. Tadi lambda kan rumusnya adalah min ln V0. Ya, jadi ini kalau misalnya kita lenin, ya kan tinggal yang tersisa adalah yang ini aja ya. Theta per mu dan seterusnya ini. Dan ketika kita masukkan P0, berarti kan Z-nya 0 nih. Ya, berarti apa nih? 1 ditambah 2 mu kuadrat per theta. Ya, dikurangin dengan 1. Dan untuk P2-nya ini ya tinggal kita masukin rumusnya tadi yang ini. Yang mana tadi rumusannya itu nih ya. Ln P0 dikurang ln PZ dibagi ln V0. Atau ya 1 dikurang ln VZ dibagi ln V0. Ya, sama aja terserah. Nah, ini kalau misalkan kita keluarin yang sama, kan ada yang sama nih ya. Yang ini sama, ini juga sama. Nih, yang tersisa adalah, ya ini kita bisa buat ya. Kemudian ini, nah ini 1 dikurangin min 1 itu habis. Jadi yang tersisa adalah yang ini positif, yang ini negatif. Jadi dibuat seperti ini, kita pindah saja posisinya biar cantik. Kemudian yang ini di bawah tetap kita tulis seperti itu. Dan ini itu sebenarnya adalah PGF dari distribusi binomial negatif yang terpotong ya ketika R-nya itu sama dengan min 1/2 dan betanya itu adalah yang ini. Jadi ya kalau misalnya kita tulis P2Z itu berarti kan sama dengan 1 dikurang beta Z min 1 pangkat min R ya dikurangin 1 plus beta pangkat min R. Ya ingat tadi ya kalau untuk si apa itu ya 1 dikurang 1 plus beta min R. Ini kan negatif binomial tadi. Bentukannya kan sebenarnya sama kayak gini. Ya, berarti kalau kita lihat di sini ini kan min R ya, min R itu sama dengan di sini kan setengah ya. 1/2 berarti R-nya adalah min 1/2. Kemudian ya di sini ya si 2 mu kuadrat per theta itu adalah si betanya gitu ya. Betanya adalah si 2 mu kuadrat per theta gitu. Jadi memang ya kita harus pandai mengenali bentuk-bentuk dari si PGF ataupun MGF dari distribusi yang ada gitu ya. Seperti itu ya, ya, seperti itu saja. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada.
Ya memang untuk materi yang terakhir-terakhir ini itu bisa dibilang ya lumayan sulit karena dari segi soal latihannya juga itu ya soalnya memang soal-soal hot kayak soalnya apa ya? Kayak ya kalau di luar negeri itu ya di Indonesia itu PAI gitu. Kalau misalnya di luar negeri namanya apa ya? SOA ya gitu. Jadi emang lumayan sulit gitu ya. Ya, tapi yang penting dipahami dasar-dasarnya saja kayak ya PGF dari si kosong itu tadi kayak gimana. Kemudian tadi yang terkait si RR yang tadi dan M tadi itu seperti apa itu yang ya mungkin yang ringan-ringan saja dipahami. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tidak? Belum sih, Bang. Oke, belum ya. Ya, jadi mungkin itu ya. Jadi nanti ya silahkan dipelajari lagi karena ternyata jadwal kuis itu katanya di hari Sabtu ya. Iya, Bang. Nah, jadi sebenarnya kan awalnya untuk pertemuan 10 itu saya jadwalin itu di 1 hari sebelum UAS gitu. Ternyata karena eh, si kuisnya itu di hari Sabtu, jadi mau tidak mau biar ada pembekalan untuk kuisnya, nanti untuk pertemuan 10-nya itu kita lakuin di hari Jumat atau malam Sabtunya. Ya, maksudnya di malam sebelum kuisnya. Jadi untuk itu nanti juga kita akan coba bahas untuk soal UAS tahun lalu ya. Eh, Tadi saya juga baru dapat soalnya, jadi nanti eh, kita akan pelajari sama-sama soalnya itu seperti apa. Jadi harapannya ya kalian juga sudah mulai belajar ya. Jangan hanya sekedar melihat dan mendengarkan saja gitu, tapi kalian ikut mencoba gitu. Kayak yang tadi untuk pembuktian yang perhitungan tadi ya, untuk mean dan variansi dan momen pusatnya itu nanti juga silahkan dicoba ya. Oke, mungkin itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan pun ya silahkan gitu ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan ya kita cukupkan saja untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan ya nanti silahkan monggo eh, selagi saya masih buka WA, pasti saya akan langsung balas ya. Oke, kalau tidak ada, saya stop record ya.